tanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Contohnya begini, misalkan nih kalian lagi berkendara di jalan raya, kalian sedang dibonceng sama ayah, ibu atau abang atau kakak gitu. Nah, di jalan raya itu kan ada yang namanya rambu lalu lintas, tahu kan? Nah, pada tahu nggak itu arti dari lampu warna merah, kuning, dan hijau? Kalau merah artinya kita harus berhenti. Kalau kuning, hati-hati. Kalau hijau, jalan. Nah, jadi salah satu bentuk contoh dari norma hukum itu sendiri adalah taat akan aturan rambu lalu lintas. Oke, yang kedua itu ada norma agama. Norma agama itu adalah aturan-aturan yang dilakukan oleh masyarakat yang sumbernya itu berasal dari ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya itu seperti di Indonesia sendiri itu kan terdapat banyak agama ya. Agama kan cuma satu kan? Ya. Ada yang tahu nggak ada berapa macam agama? Coba siapa yang bisa sebutin? Gantian ya, Asta. Siapa? Mulai dari Rayyan coba. Katolik. Ya. Katolik, habis itu Islam. Ya. Hindu. Ya. Buddha. Sunda. Bukan. Ayo. Dua lagi. Konghucu. Konghucu benar. Satu lagi ya Pak. Kristen. Nggak salah, cuma kurang lengkap. Ada yang bisa melengkapi? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada satu lagi kurang lengkap. Pekong. Oke. Ya. Kami Bu. Nanti ibu tanya lagi. Yang enam agama itu ada Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi Kristen itu dibagi menjadi berapa nak? Dua. Apa aja tadi? Katolik dan Protestan. Nah, jadi kita sama-sama udah tahu kan di Indonesia itu ada 6 agama. Nah, maksud dari norma agama ini, misalkan kalian itu di kelas mempunyai teman yang berbeda agamanya. Ada di sini. Dulu si Abel ya kalau nggak salah. Nah, Abel kan berbeda nih agamanya sama kalian. Ketika Abel lagi beribadah atau ketika Abel lagi berdoa, kita harus setiap orang untuk selalu berbuat santun, terus sopan ya benar, menghargai etika beradab gitu. Contohnya nih norma kesopanan. Sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian usahakan dulu salim sama orang tua, salim sama ayah, salim sama ibu gitu. Itu salah satu bentuk dari norma kesopanan. Terus contoh yang paling dekat juga dengan kita, misalkan ada nih di bawah ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi duduk, kalian lewat. Nah, etikanya kalau kalian harus lewat di depan itu bagaimana? Dulu menundukkan badan sambil bilang permisi bu, permisi ya, gitu kan. Nah, itu adalah salah satu bentuk norma kesopanan. Yang terakhir itu ada norma kesusilaan. Ibu ada nih contoh dari norma kesusilaan. Kita lihat sama-sama dulu ya videonya. Pakai kasus bullying atau tindak penindasan yang tidak diinginkan penggunaan seksual. Sedangkan PBB menganggap jabatan yang dengan kita menjadi sebaiknya diaktifkan. Sebelumnya pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bukan sendiri. Dibilang apa, dibilang bau lah, dibilang apa, nggak boleh seperti itu ya. Kan ada lagunya. Siapa yang ingat lagu anti bully? Ada. Oke, dari yuk. Mau nggak kita nyanyi lagi ya? Ya. Tapi ibu mau kita sambil berdiri.
sekaligus meningkatkan keharmonisan antar anggota masyarakat. Dengan adanya norma, setiap anggota masyarakat bisa berperilaku tertib serta berbuat adil. Dan yang terakhir, dengan memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melanggar norma-norma yang telah berlaku. Jadi, kalau kita tidak menjalankan norma-norma yang berlaku, akibatnya apa? Kalau kita melanggar hukum, mendapatkan hukuman, mendapatkan sanksi, terus lingkungan kita itu tidak jadi tertib ya, tidak terjaga, tidak disiplin. Nah, jadi tujuan dari norma itu adalah supaya perilaku masyarakat itu sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang sudah ditentukan atau yang sudah berlaku. Nah, kita udah sampai di kesimpulan. Jadi, pada dasarnya kita ini sebagai makhluk sosial yang hidup itu berdampingan dan membutuhkan antara satu sama yang lain. Jadi sangat penting bagi kita untuk saling menghormati, saling menghargai dengan menjaga menaati peraturan-peraturan yang telah berlaku. Kita itu bisa melakukannya dengan menjalankan norma yang ada agar kedamaian itu tercipta dan konflik itu tidak terjadi di lingkungan kita. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan norma? Apa yang dimaksud dengan norma? Soal yang kedua, sebutkan macam-macam norma. Macam-macam norma.